Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang dengannya kita bisa kembali melanjutkan atau melakukan kajian rutin kita pada sore hari ini. Dan tema yang akan kita angkat adalah meraih pahala puasa paripurna. Apa artinya paripurna ini? Meraih pahala puasa paripurna. Baik. Dan juga selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, tidak lupa kita menyampaikan salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbarah, pernah naik ke mimbar. Faqala, kemudian beliau mengatakan, amin, amin, amin 3 kali. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Melihat hal tersebut, salah seorang sahabat bertanya. Jadi faqila lahu, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Wahai Rasul, utusan Allah, ma kunta tasna'u hadha, mengapa engkau melakukan yang demikian ini? Kenapa seperti itu tadi? Ketika naik di mimbar, dia mengucapkan amin. Yang sahabat dengar, yang sahabat lihat adalah beliau naik di mimbar, dan mereka dengar Nabi mengucapkan amin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala li Jibril, tadi itu Jibril berkata kepadaku. Kata Jibril, argamallahu anfa 'abdin au ba'udah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat, atau semoga seorang hamba ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dakhala Ramadhana falam yughfar lahu, ketika Ramadan telah masuk namun dia tidak diberikan ampunan. Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yang salikha, hingga Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka saya mengatakan amin. Itu yang pertama. Tsumma qala raqima anfu 'abdin aw ba'udah, kemudian beliau mengatakan lagi, semoga Allah melaknat seorang hamba atau dia jauh dari rahmat Allah, adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannatah, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya namun tidak memasukkannya ke dalam surga.
tidak menjadi sebab masuknya dia ke dalam syurga. Faqultu amin, maka saya mengatakan amin. Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan lagi, ragima anfu 'abdin au ba'uda, semoga Allah melaknat seorang hamba atau dia jauh dari rahmat Allah, dzukirta indahu falam yusalli 'alaika, engkau disebut di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadamu. Faqultu amin, maka saya mengucapkan amin. Dari sini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa Ramadan itu asalnya adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Makanya Jibril mendoakan laknat bagi mereka, mendoakan dijauhkannya mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan yang penuh ampunan ini ada orang yang tidak mendapatkan ampunan, bulan penuh ampunan, maka celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, dan diaminkan doanya oleh manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecil kemungkinan bahwa tidak, bahkan mustahil, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak diterima, atau doa malaikat Jibril ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita bersegera menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana firman-Nya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-133 dari surah Ali Imran. Allah taala mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga. Surga identik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Berarti ayat ini sebenarnya atau hakikatnya adalah menuju kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang surga ini arduha, lebarnya, kadang diterjemahkan luasnya. Yang tepat adalah arduha, lebarnya. Kalau luasnya panjang kali lebar, ini baru lebarnya. Lebarnya surga itu as-samawati wal ardu, selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah disiapkan, surga itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ampunan dan rahmat atau surga ini itu disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa di antara jalan sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Iya. Atau salah satu jalan untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Meskipun secara umum yang namanya ibadah apapun itu, kalau dia benar-benar bernilai ibadah, itu akan mendatangkan ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ubudu, sembahlah kalian, rabbakum, rabb kalian,
yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ibadah secara umum itu akan mengantarkan seseorang sampai kepada derajat takwa. Dan puasa secara khusus juga demikian. Puasa secara khusus juga demikian. Sebagaimana ayat kutiba yang sudah kita hafal bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa adalah sarana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka disiapkan ampunan, maghfirah dan syurga bagi orang yang sampai pada derajat takwa. Ketika kita mendapatkan ampunan, maka lolos dari doanya Jibril tadi. Jadi puasa itu diantara jalan sarana untuk menuju kepada takwa. Dan bagi orang yang bertakwa ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita perhatikan puasa yang akan kita jalani. Penting untuk kita perhatikan puasa yang kita jalani. Tidak dijalankan begitu saja. Kenapa? Supaya bisa bernilai pahala yang dengannya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa tadi menuju kepada takwa, dan orang yang bertakwa mendapatkan ampunan. Maka puasa yang kita akan jalani mesti kita tingkatkan kualitasnya, perbaiki cara menjalaninya agar bisa bernilai pahala yang mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sebenarnya dari surah Al-Baqarah ayat tentang puasa, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai terakhir di situ ada disebutkan rahasianya. Bagaimana caranya supaya puasa kita bisa mendapatkan pahala yang paripurna. Namun kita sebutkan di antara hadisnya dulu. Nabi SAW menyebutkan di antara syarat agar puasa yang kita lakukan itu pahalanya, fadilahnya mendatangkan ampunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man, barang siapa shoma Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Iya. Imanan wa ihtisaban ini para ulama kalau kita buka penjelasannya, mereka berbeda dalam menentukan posisinya. Imanan ini maksudnya apa? Ihtisaban ini maksudnya apa? Dari sisi bahasa. Sebagian yang mengatakan dia adalah hal, menunjukkan keadaan. Imanan artinya mu'minan, wahtisaban artinya muhtasiban. Berarti dalam keadaan penuh keimanan, penuh keyakinan, dan penuh ihtisab, muhtasiban. Iman artinya apa? Iman artinya keyakinan. Iman artinya
keyakinan. Ihtisab artinya apa? Ihtisab artinya harapan. Jadi itu diantara syaratnya. Ketika kita ingin mendapatkan keutamaan puasa yang Nabi SAW katakan dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diberikan ampunan baginya terhadap dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diberikan maghfirah, akan diberikan ampunan terhadap dosanya yang telah lalu. Apa itu iman dan apa itu ihtisab? Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Tarh Tasrif, beliau mengatakan imanan artinya ay tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'atun. Iman artinya tasdiq, pembenaran bahwa sesungguhnya puasa itu adalah hak, betul-betul kewajiban dan ketaatan. Bukan main-main ini puasa. Itu namanya iman. Jadi melaksanakan puasa dengan penuh keimanan berarti penuh dengan keyakinan, membenarkan bahwasanya puasa ini adalah betul-betul kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, betul-betul merupakan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Dia yakin dengan ayat itu. Dia yakin bahwa puasa Ramadan adalah betul-betul sebuah kewajiban. Kemudian wahtisaban ay talaban bi mardhatillahi ta'ala. Ihtisab, harapan, itu artinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala wa thawabihi, dan pahala darinya. La bi qasdi ru'yatin nasi, bukan maksud dan tujuannya agar dilihat oleh orang lain. Wala ghairu dzalika, dan tidak pula niat-niat lainnya. Mimma yukhaliful ikhlasa, dari segala perkara yang menyelisih keikhlasan. Di konsepnya tidak saya terjemahkan ini. Baik. Jadi itu iman dan ihtisab. Dua syarat yang mesti ada ketika kita ingin puasa kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ampunan darinya. Harus dikerjakan dengan penuh keimanan. Dikerjakan dengan penuh rasa harap. Makanya di sini puasa itu bertingkat-tingkat. Karena yang namanya keimanan bertingkat-tingkat. Namanya harapan juga bertingkat-tingkat. Iya. Kemudian selain itu, ikhwan, akhwat billah rahimani wa rahimakallah. Iya. Jika kita ingin puasa kita sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan nafsu makan dan minum serta menahan nafsu syahwat. Bukan sekedar itu. Karena puasa dengan menahan nafsu makan dan nafsu syahwat itu baru tingkatan pertama. Baru tingkatan pertama. Itu baru puasa manusia secara umum. Menahan diri, menahan perutnya dan kemaluannya dari nafsu syahwatnya. Yang mesti kita lakukan adalah juga mempuasakan lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Ini tingkatan puasa khusus namanya. Jadi bukan sekedar menahan diri dari segala pembatal puasa, tapi juga mempuasakan diri dari segala bentuk dosa dan maksiat.
baik yang dilakukan oleh lisan dan juga anggota tubuh lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri." Man barang siapa lam yada', dia tidak meninggalkan qaulaz zuri, kata-kata dusta. Az-zur artinya al-kadhib. Iya. Mengandung kedustaan, wal batil, dan kebatilan. Itu az-zur. Iya. Wal amal bihi, dan beramal dengannya. Artinya dia melakukan tindakan atas dasar kebohongan dan kebatilan itu. Orang seperti ini tidak menahan lisannya dan juga tidak menahan anggota tubuhnya dari perkataan dusta, perkataan yang batil, perbuatan yang keji. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun." Maka tidak ada hajat bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia berpuasa, menahan dirinya dari nafsu makan dan minum. Kalau secara syar'i sah puasanya, tapi Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Berarti tidak ada ridha Allah di situ. Maka tidak mungkin akan mendatangkan ampunannya. Kalau Allah tidak ridhoi, maka tidak mungkin ada ampunannya. Iya. Jadi mesti kita naik pada tingkatan yang kedua ini. Puasa khusus. Iya. Tidak hanya menahan diri dari segala pembatal puasa, makan dan minum dan yang lainnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Mirip dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya tadi. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Idza apabila sumta engkau berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaknya berpuasa pula pendengaranmu. Wa basaruka, dan penglihatanmu. Wa lisanuka, dan lisanmu. Anil kadhibi wal maharim, dari dusta dan segala perbuatan yang diharamkan. Senada dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi dalam hadisnya. Meninggalkan segala perkataan yang keji, meninggalkan perbuatan yang keji, kedustaan dan kebatilan, segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengucapkannya, bahkan mendengarnya sekalipun. Bahkan mendengarnya sekalipun. Ya, mendengar hal-hal yang dusta dan batil. Ya, kedustaan, hoax misalnya, kebatilan, musik misalnya. Ya, itu ditinggalkan ketika puasa. Wada' adzal khadimi. Beliau menyebutkan wada' adzal khadimi, dan tinggalkan, jangan adzal khadimi, menyakiti pembantu. Al khadim itu orang yang berkhidmat, membantu kita, jangan diganggu, jangan disakiti. Sudah tahu berpuasa, disuruh lagi sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan. Bahkan mungkin ketika dia tidak berpuasa, dia tidak mampu lakukan, dia jangan suruh melakukan hal-hal yang dia tidak mungkin bisa lakukan. Kadang tidak berpuasa saja dia setengah mati. Itu namanya jangan menyakiti pembantu. Iya, jangan menyakiti pembantu. Atau menjadikan orang yang sebenarnya bukan pembantu sebagai pembantu. Ini lebih parah lagi. Menjadikan istrinya sebagai babu. Bukan. Ya, ini mesti
dijauhi. Menjadikan istrinya sebagai babu atau suaminya sebagai budak, budak. Ini semua ditinggalkan dan dijauhi. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun. Dan hendaknya engkau memiliki sikap waqar, wibawa, wa sakinatun dan ketenangan. Yauma siyamika, pada hari engkau berpuasa. Ketika berpuasa sudah tenang dan penuh wibawa. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawaan. Wala taj'al, dan jangan jadikan yauma fitrika, hari ketika engkau tidak berpuasa, wa shaumika, sama seperti wa shaumika sawaan, sama seperti ketika engkau berpuasa. Tidak ada bedanya antara puasa dengan tidak berpuasa. Jadi mesti dibedakan. Ketika kita berpuasa, jangan disamakan dengan ketika kita tidak berpuasa. Ketika kita tidak puasa, rajin sekali melaksanakan ibadah yang sunnah misalnya, maka ketika puasa jangan samakan, harus lebih rajin lagi. Itu dalam hal akhirat. Dalam hal dunia, ketika tidak berpuasa mampu melakukan ini dan itu, mengejar dunia. Ketika puasa ya sudah, kurangi itu, kurangi. Jadi terkait dengan akhirat ditambah, terkait dengan dunia dikurangi. Karena kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kapan kita tidak mendapatkan ampunan, maka laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan tentunya. Sebagaimana hadis Jibril tadi. Iya. Jadi ini yang ketiga. Sudah ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ketika ingin mendapatkan pahala puasa yang paripurna, kita laksanakan dengan penuh keimanan. Kita laksanakan dengan penuh ihtisab, harapan. Yang kedua, kita meninggalkan segala perkara, bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga yang membatalkan pahalanya, yaitu segala perbuatan bahkan perkataan yang keji. Kemudian kita juga mesti memunculkan pada diri kita rasa takut. Selain rasa harap, juga mesti ada rasa takut. Jangan sampai puasa kita tidak diterima. Jangan sampai puasa kita tidak diterima. Karena Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u." Bisa jadi ada orang yang berpuasa, bahkan banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasa yang dilakukannya illal ju'u, kecuali rasa lapar. Tidak ada yang dia dapatkan. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu. Dan betapa banyak orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya illa saharu, kecuali hanya capek begadang. Hadis ini jika kita pahami, ini ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang namanya ancaman mesti kita takut. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Orang yang berpuasa tapi justru tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Oleh karena itu, para ulama dulu senantiasa berdoa. Setelah selesai Ramadan, mereka berdoa agar puasanya diterima. Selama 6 bulan. 6 bulan berikutnya berdoa supaya diberikan kesempatan hidup lagi di bulan suci
Ramadan. Di antara doanya yang sempat kita catat disebutkan, di antara mereka mengatakan, Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, sallimni, selamatkan aku. Selamatkan aku berarti berikan umur panjang. Berikan umur panjang, berikan taufik, berikan kekuatan. Li Ramadana, untuk menyambut Ramadan, untuk mengisi bulan suci Ramadan, untuk sampai di bulan suci Ramadan. Wasallim Ramadan li, wasallim, dan selamatkan Ramadan li, untukku. Artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini dia bisa isi dengan kebaikan secara maksimal. Selamat Ramadannya, dia bisa mengisinya dengan kebaikan secara maksimal. Ya, karena betapa banyak kita di bulan Ramadan justru tidak selamat Ramadannya. Tidak selamat Ramadannya. Justru ketika Ramadan sibuknya luar biasa. Bukan mendulang pahala, ya, tapi mendulang rupiah. Ya, ada juga untungnya. Yang penting rupiahnya dijadikan pahala. Kalau cuma dijadikan rupiah dan tabungan begitu saja, tidak sampai ke akhirat, rugi. Makanya sebagian salaf berdoa seperti itu. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, wa tasallamhu, dan terimalah dia. Terima Ramadan minni dariku, mutaqabbalan, dengan sebenar-benarnya penerimaan, betul-betul diterima. Full kebaikan yang dilakukannya mereka harap bisa diterima di dalam bulan suci Ramadan. Jadi di antara cara untuk bisa mendapatkan pahala puasa yang paripurna, yang paripurna. Karena yang namanya puasa sebagaimana yang kita singgung tadi di awal, itu bertingkat-tingkat. Berarti bertingkat-tingkat juga ganjarannya. Bertingkat-tingkat juga kan ganjarannya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, ini diambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan wal shaumi thalathu maratibah. Puasa itu punya 3 martabat, punya 3 tingkatan. Shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumul khususil khususi. Shaumul umum, saumnya masyarakat umum. Puasanya masyarakat umum, atau puasanya kaum muslimin pada umumnya. Itu tingkatan yang pertama. Bukan berarti mereka punya puasa tersendiri. Bukan menunjukkan orang awam punya puasa tersendiri. Bukan. Ini hanya tingkatannya. Ini hanya tingkatannya. Bukan bentuk puasanya, tapi tingkatannya. Ada wasomul khususnya, ada puasa khusus. Puasanya orang khusus, tidak masuk dari keumuman manusia. Ada juga yang ketiga, wasomu khususil khusus. Puasa khususnya khusus. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Maksudnya apa ketiga perkara ini? 3 tingkatan ini beliau menjelaskan. Fa amma shaumul umumi fa huwa kaful batni wal farji an qadai syahwati. Fa amma adapun shaumul umumi, puasanya masyarakat umum, puasanya kaum muslimin secara umum. Huwa yaitu kaful batni, menahan perut, wal farji, dan kemaluan, an qadai syahwati, dari menunaikan syahwatnya, dari memenuhi nafsu syahwatnya.
Itu puasa umum itu. Kalau orang berpuasa hanya menahan rasa lapar dan dahaga, serta tidak berhubungan suami istri. Itu puasa secara umum. Ya, tingkatan yang pertama. Sah puasanya. Tapi apakah ada pahalanya? Bisa saja tidak ada pahalanya. Ya. Kalau masalah sah puasanya. Makanya mesti kita naik di tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua apa? Wa ma shaumul khususi, adapun puasa khusus, fa huwa kaffun nadhari. Iya. Selain puasa yang pertama, dia lakukan juga puasa yang kedua, yaitu kaffun nadhari. Jadi selain menahan perutnya dari nafsu makan dan minumnya, dan menahan nafsu syahwatnya, dia juga menahan pandangannya. Wal lisani, menahan lisannya. Wal yadi, menahan tangannya. Wal rijli, kakinya. Was sam'i wal basari, pendengaran dan penglihatannya. Wasairil jawarihi anil athami, dan seluruh anggota badan lainnya dari segala perbuatan dosa. Ini sejalan dengan apa yang Nabi SAW sebutkan tadi. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Itu puasanya orang khusus. Ketika dia mengamalkan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, dia selain berpuasa menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu syahwatnya, juga menahan dirinya dari melakukan atau mengatakan, bahkan mendengarkan perkataan keji, perkataan dusta dan batil. Jika tidak, maka Allah tidak butuh dengan puasanya ketika dia menahan lapar dan dahaganya. Tingkatan yang ketiga, jadi ingat yang pertama tadi sekedar puasa. Yang kedua, dia sudah naik tingkatan. Dia sudah bisa berpuasa. Ya, sudah bisa berpuasa lisan dan amal dan anggota tubuhnya. Kalau yang pertama yang berpuasa hanya perut dan di bawah perutnya. Yang kedua sudah bisa berpuasa lisan dan anggota tubuh lainnya. Tingkatan yang ketiga, wa ma shaumul khususil khusus. Adapun puasa khususnya khusus. Ya, puasa khusus dari orang yang khusus. Fahuwa shaumul qalbi, yaitu puasanya hati. Jadi selain berpuasa perut dan di bawah perutnya, selain berpuasa lisan dan anggota badan lainnya, juga berpuasa hatinya. Anil himami ad-dani'ati, dari segala angan-angan, harapan-harapan, keinginan-keinginan ad-dani'ati yang hina, yang rendah. Wal afkari, dan segala pikiran-pikiran al-muba'idati yang bisa menjauhkan anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffuhu, dan menahannya, menahan hatinya, amma siwallahi ta'ala bil kulliyati, dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara keseluruhan. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini senada dengan sabda Nabi, imanan wahtisaban. Dia puasanya dengan penuh keimanan. Iya. Penuh keimanan. Hatinya yakin betul kalau puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala besar ketika dilakukan. Dia yakin betul. Makanya dia ihtisab, harapannya, keinginannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak harapkan dunia. Meskipun mungkin puasa itu mendatangkan kesehatan di dunia, bukan itu yang dia harapkan. Ya. Di dalam sebuah hadis, katanya hadis, sumu tasihhu, puasalah kalian agar kalian sehat. Katanya hadis. Ya. Akhirnya sebagian orang berpuasa supaya sehat.
Maka orang yang khusus tidak seperti itu. Dia hanya mengharapkan akhirat ketika berpuasa. Ya. Jadi segala harapan, keinginan yang sifatnya dunia dia tinggalkan. Dia tidak pernah angan-angankan, dia tidak pernah pikirkan. Makanya saya bilang apa? Anil himami ad-dani'ati, dari segala angan-angan, keinginan, harapan ad-dani'ah yang rendah, yang hina. Ad-dani'ah termasuk dunia. Ya, dunia itu dani'ah. Dunia itu dani'ah. Jadi dari tingkatan orang-orang yang berpuasa ini, yang bisa mendatangkan, yang puasanya bisa mendatangkan ampunan Allah, yang maksimal pahalanya, tentunya tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang ketiga. Bukan hanya perut dan di bawah perutnya yang berpuasa, bukan hanya lisan dan seluruh anggota badan yang berpuasa, tapi juga ikut berpuasa hatinya. Hatinya penuh dengan keimanan dan ihtisab. Ya. Lisannya dan anggota tubuh lainnya juga berpuasa dari segala perbuatan dosa. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Tentu hal seperti ini mudah untuk kita bicarakan, tapi dalam prakteknya yang berbicara pun kesulitan. Iya, kesulitan. Namun kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan di sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.